lagi oleh Opti, seorang yang bernama Ishak Newton. Nah kita ini masa pandemi banyak di rumah sebelumnya, itu ilmu apa yang didapat, pengetahuan baru apa ya, dan sampai banyak di mana-mana TikTok Pak. dan sampai banyak yang bertambah. Padahal ini kan lagi diminta untuk di rumah sebenarnya untuk belajar lagi merenung ya. Jadi itu teman-teman dunia berubah, maka kita itu mau bisnis misalnya sama bangun hotel Bu, harus siapkan lahan, dimaskan tipu lahan, harus bangun lagi gedung. Sekarang ada orang punya hotel ratusan ribuan, dia modalnya apa? Aplikasi. Ada namanya Airbnb. Itu Airbnb yang dia sewakan rumah Pak. Kalau ada rumah tak mau disewakan, yang penting cantik, ada keunikannya, kita bisa sewakan. Buka aplikasi Airbnb. Ada sekarang orang nggak mau ke hotel, dia mau ke nuansa yang rumah ya, nuansa yang rumah. Tinggal buka aplikasi apa Airbnb. Jadi bisa Kamarta, bisa apa? Itu sekarang orang pakai itu. Yang punya aplikasi Airbnb ini, dia tidak perlu lagi siapkan lahan, bangun gedung, yang dia manfaatkan ada sumber daya yang sudah ada. Orang yang punya rumah, yang punya hotel, tinggal dia pertemukan saja siapa yang mau nginap, wisatawan dengan yang punya rumah. Pakai aplikasi apa? Airbnb. Itu namanya wirausaha 4.0. Dia bukan lagi rantai nilai yang dari awal yang buat. Ada yang pernah baca kisahnya yang punya Oyo, ada di hotel itu Oyo. Yang banyak di Makassar ya, Oyo Hotel itu yang punya itu anak miskin di India, jadi itu yang punya India, pemuda dari India. Dia tidak pernah kalau anda baca kisah itu luar biasa itu. Ada pernah saya lihat itu di grup WA, tempatnya seorang yang punya Oyo itu. Jadi dia hanya lihat ada banyak hotel kecil di India yang tidak terawat, dia langsung tawarin bagaimana kalau hotel yang saya perbaiki, kemudian saya tambahkan fasilitas, nanti dibuat yang bagus, tapi nanti saya jual, kita bagi hasil. Itu bagi hasil teman-teman, sistemnya bagi hasil, dan itu luar biasa. Itu namanya wirausaha 4.0. Jadi saya punya apa, anda punya apa, ayo bersinergi. Teman-teman pernah buka Tanihub itu yang punya, anak muda juga. Jadi bagaimana itu hasil pertanian mulai dari hulu ke hilir, yang kendalikan itu adalah Tanihub. Jadi dia hanya Tanihub itu, kaya raya juga Tanihub. Belum lagi aplikasi yang lain. Jadi semuanya orang bisa merasakan karena prinsip koperasi sharing berbagi. Jadi dunia berubah, sharing ekonomi jadi solusi untuk berbagai masalah. Pertanyaannya adalah kita yang digerakkan koperasi sudah sejauh mana menerapkannya. Itu untuk pengantar teman-teman. Masih evaluasi usaha. Evaluasi usaha itu saya sudah bagikan kawan-kawan. Itu ada yang akan coba kita isi. Tolong sebentar diisi dengan sejujur mungkin. Ya, sejujur mungkin. Ini yang buat McKinsey. McKinsey itu salah satu konsultan bisnis yang terkemuka di dunia ya. Sebenarnya kalau evaluasi bisnis Bapak Ibu sekalian bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau kuantitatif kan kita bisa pakai scoring, ya, tapi karena waktunya singkat, saya mau kita melakukan evaluasi. Lembarnya tadi mana sih? Ya, kita mau melakukan evaluasi usaha kita itu dengan pendekatan kualitatif. Tapi tolong ini diisi dengan sejujur-jujurnya ya, diisi dengan sejujur-jujurnya. Ada 8 elemen yang akan kita evaluasi di bisnis kita. Jadi koperasi kita seperti apa? Ini akan kita coba isi bersama. Jadi saya tidak usah bahas ini apa pengertiannya ya. Nanti kan filenya akan dibagikan ke teman-teman, akan dibagikan. Nanti materi saya semua nanti akan dibagikan seperti apa materi kita nanti teman-teman akan dapatkan. Saya kira tidak bahas juga ini ya. Intinya begini, koperasi yang bagus itu dia punya RESRA, perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu punya visi, punya misi, punya target dan goalnya apa. Kalau koperasi tidak punya visi, tidak punya misi, tidak punya target goalnya, berarti kita belum punya rencana yang strategis. Jadi ini dulu harus tuntas ini. Mulai dari visinya ya, misinya itu harus ada. Ini beberapa pertanyaan tentang misi. Customer itu siapakah sebenarnya ya? Produk layanannya apa, pasarnya, teknologinya, bagaimana kita fokus pada survival, pertumbuhan, filosofinya apa dan seterusnya.
Di model bisnis itu sudah terangkum sebenarnya, sebagian sudah terangkum di model bisnis. Yang belum ada ini berkaitan dengan filosofi, dengan beberapa dari sisi concern for employees ya. Tujuan juga harus jelas, baru strategi. Nah, kita sekarang langsung masuk saja evaluasi usaha. Ini beberapa yang akan kita evaluasi ya. Jadi kalau evaluasi usaha itu kalau bicara bisnis kan koperasi kan sebagai bisnis ya. Jadi kita harus paham bahwa koperasi itu adalah bisnis yang akan kita coba evaluasi. Bagaimana konsep produk dan jasanya, visi misinya, apakah kita punya karakter pemenang, positif, pembelajar, kemudian punya perencanaan dan strategi bisnis yang efektif. Ini semua yang akan kita coba isi. Nah, ini nanti akan kita kerjakan. Konsep evaluasi kita ini akan menggunakan 7S, tapi saya tambahkan 8. Jadi ada namanya McKinsey ini ya, ada 7S setelahnya yang akan kita coba isi pada waktunya. Sekali lagi tolong diisi dengan sejujurnya ya, dengan kondisi koperasi kita atau bisnis kita. Kita coba bawa ke koperasi kita masing-masing. Sudah dipegang semua teman-teman ya? Ini segera kita dorong saja ya. Ada 8 yang akan kita bahas. Nah, caranya bagaimana? Ini akan kita isi. Sudah dilihat semua Bapak Ibu? Ada berapa bagian Bapak Ibu? Ada 8 ya. Sebentar kita akan mengisi ini secara kualitatif. Kita akan mengevaluasi atau coba melihat bisnis di koperasi kita atau koperasi kita secara menyeluruh dengan pendekatan ini 8 aspek ya. 8 aspek. Caranya adalah kita mulai dari titik ini, titik tengah ini. Titik tengah ini. Ini berarti mulai dari 0 sampai kalau full di arsir ini dia berarti 100%. Kita pakai persentase saja ya. Caranya bagaimana dengan kita arsir? Arsirnya itu dari titik tengahnya ya. Kita mulai dari titik tengah. Contoh misalnya, bagaimana kita mengevaluasi selama ini strategi koperasi kita? Misalnya kita beranggapan, oh koperasi saya ini dari sisi strategi itu masih belum jalan, belum maksimal, masih ada yang belum dilakukan. Oh mungkin dia nilainya 50%, berarti kita arsir dari titik tengah ini 50% ya, tengahnya ini sampai di sini saja. Ada spiral kan? Bisa dikorek di situ? Bisa ada. Bisa sekali. Oh, pada kertas. Mana kertas itu? Bisa sekali. Jadi begitu ya, intinya arsir nanti. Kalau kita beranggapan dari sisi strukturnya misalnya, oh operasi saya ini dari sisi strukturnya sudah 100%. Sudah jelas misalnya pengurusnya, pengawasnya, pengelolanya, secara struktur dia lengkap. Kita berarti arsir saja dia penuh 100%. Dan arsirnya itu dibeda-bedakan, jadi arsirnya. Kalau di sini arsirnya kita pakai arsiran, kita silang-silang. Ya di sini kasih beda cara arsirnya. Jadi ketahuan. Idealnya kalau kita evaluasi itu, kalau bisnisnya itu bagus, dia hampir membentuk bulatan. Ya kalau bagus ya. Kalau secara evaluasi usaha itu dia terpenuhi. Kita akan bahas satu persatu. Saya bahas per item. Nanti teman-teman langsung mengevaluasi. Oh di koperasi saya ini kayaknya masih 10%, belum ada yang kita lakukan. Dan sisi digital masih belum ada 10%. Ya berarti kita arsir saja 10%.